Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun ay hadza faslun. Khabar faslun ini kok takdirannya ada apa? Faslun. Mubtada'nya mahzuf. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan itu ya. Faslun ay hadza faslun fi arkanis shalat. Ini satu pasal pada menyatakan seluruh rukun-rukun salat. Segala rukun-rukun salat. Wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an, dan telah terdahulu makna salat menurut bahasa dan syarak. Menurut bahasa sudah dibahas ya. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat menurut bahasa itu adalah doa. Wastilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatahatun bitaslim. Salat itu menurut istilah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kita kalau sholat itu ya ada ucapannya ya, ada perbuatannya ya, ada berdiri tegak, ruku, sujud. Akhiri dengan salam. Assalamualaikum. Itu sudah lewat pembahasan itu. Ya, sudah lewat. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan, dan bermula rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Jadi rukun sholat itu ada 18. Ahaduha, salah satunya an-niyatu, yaitu niat. Wahia, yaitu niat, qasdus syai'i, menuju sesuatu, mengqasad sesuatu, muqtarina bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatan, muqtarina dibarengi bi fi'lihi dengan perbuatan. Kalau syarat di luar itu ya, di luar perbuatan. Kalau rukun di dalam perbuatan itu, di dalam pekerjaan itu. Makanya niat itu ya menyengaja sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Artinya langsung. Dan niat itu wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Makanya ada namanya lafaz niat. Beda lafaz dengan niat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada alilatan. Sajakku salat zuhur 4 rakaat. Ya. Menghadap kiblat fardu atas bukan Allah. Dalam hati itu ya sajakku.
Kalau lapas itu sunnah, usolli, ucapan itu sunnah. Hati itu yang penting. Makanya niat itu wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Fa in kanatis sholatu fardhan, maka jika ada sholat itu fardu, wajib niatul fardiyati, wajib niat fardu, wajib itu, ya. Fa in kanatis sholatu fardhan, maka jika ada sholat itu fardu, wajib niatul fardiyati, wajib niat fardu. Wa qasada fi'luha, wa qasdu fi'liha, menyengaja mengerjakannya, wa ta'yinuha, dan menentukannya, wa ta'yinuhu, dan menentukannya. Min subhin au zuhrin, dari salat subuh, au zuhrin, atau salat zuhur, masalah. Contohnya, kalau sholat itu fardu, wajib niat fardunya. Wa qasada jadi kita baca. Wa qasada fi'luha, dan menyengaja mengerjakannya. Wa ta'yinuha, dan menentukannya, menentukan sholat itu. Wajib fardu, menyebut fardu, ya. Usolli fardaz zuhri. Ada namanya qasad, ta'rud, ta'yin dalam sholat. Qasad, apa qasadnya? Usolli. Qasad dalam sholat itu usolli saja, sholat. Fardhu zuhri, fardhu itu menjadi apa? Ta'yin. Bukan. Fardu, niatul fardiyah, qasad, ta'rud itu mendatangkan. Usolli itu qasad, fardhu itu ta'rud, ta'yinnya sholat zuhur kah, asar kah, maghrib, isya, atau subuh. Makanya qasad, ta'rud, ta'yin. Apa? Qasad, ta'rud, ta'yin. Qasadnya usolli, ta'rudnya fardu, ta'yinnya zuhur. Ini sudah kalau dalam sholat wajib. Fa in kanatis sholatu fardhan, wajaban niyatul fardiyati, wa qasada fi'luha wa ta'yinuha, wajib niat fardu, dan menyengaja
mengerjakannya dan menentukan sholat subuh atau zuhur. Paham toh? Oke, nanti sholatu naflan atau sholat itu sunnah zata waktin yang memiliki waktu karotibatin seperti sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Oke, nanti sholatu naflan atau adalah sholat itu nafl sunnah, ya sholat sunnah zata waktin seperti yang memiliki waktu karotibatin atau seperti sholat rawatib qobliyah ba'diyah wa dzata sababin dan dzata sababin atau yang memiliki sebab. Kalau yang memilih rawatib apa? Di sini nanti wajaba apa? Wajaba fi'luha wajib mengerjakannya wa ta'yinuha wajaba apa itu? Wajaba qasdu itu ya. Wajaba qasdu fi'liha yang di atas itu berarti tadi wajaban niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Berarti di sini wajaba qasdu fi'liha wajaba fi'lu wajaban niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha. Itu ya. Yang kedua, wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinihi. Wajib menyengaja mengerjakannya dan menentukannya. Berarti apa? Yang ada di sini apa? Qasad ta'yin. La niyatan nafliyati, tidak niat sunnah. Tidak niat sunnah. Apa bunyinya? Usallil istisqa. Dalam hal sholat sunnah itu yang wajib qasad ta'yin. Tidak diwajibkan sunatan itu. Qasad ta'yin. Contohnya misalnya sholat istisqa. Sholat istisqa itu zata sababin yang memiliki sebab karena kekeringan misalnya. Usallil istisqa. Usallinya qasad, istisqa apa? Ta'yin. Kalau dalam hal sholat wajib qasad ta'rud ta'yin. Qasadnya usalli, ta'rudnya fardu, usalli fardhu. Az-zuhri ta'yin, menentukan apakah sholat itu zuhur atau asar atau maghrib dan seterusnya. Gitu ya. Paham toh? Nanti ada pembahasan lebih luas di kitab-kitab yang lebih panjang. Kalau misalnya yang memiliki waktu zata waktin rawatibatin seperti sholat rawatib, usolli apa? Ba'diyah. Usolli ba'diyah. Usolli qabliyatan. Ya. Usollinya qasad, qabliyatannya ta'yin, berarti menentukan sebelum. Kalau sholat sunat mutlak yang tidak memiliki sebab waktu
Usolli Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati, yang kedua rukun sholat itu adalah berdiri bersama beserta apa? Mampu. Berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, tidur. Berbaring. Pentom, sholat itu kewajiban. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi, yang kedua berdiri bersama kemampuan, artinya berdiri beserta mampu alaihi atasnya. Fa in ajaza 'anil qiyami, maka jika ia lemah dari berdiri, qa'ada kaifa syaa, niscaya ia duduk bagaimana saja yang ia kehendaki. Qa'ada, ia duduk, kaifa syaa, bagaimana yang ia kehendaki. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Gimana caranya mampu? Wa qu'uduhu muftarishan afdalu, dan duduknya orang yang sholat duduk itu muftarishan afdalu, duduk iftirash yang lebih afdal. Duduk itu ada namanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu apa? Duduk seperti tahiyat awal itu. Duduk iftirash, yang kalian duduk di atas kaki itu, di atas telapak kaki. Kalau tawarruk, yang kalian itu duduk ya tanpa menempelkan di telapak kaki kalian, itu namanya tawarruk. Ya, bisa dipahami? Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Qa'ada kaifa syaa, ia duduk bagaimana yang ia inginkan. Qa'ada kaifa syaa wa qu'uduhu muftarishan afdalu, dan duduknya itu duduk iftirash yang lebih afdal. Boleh tawarruk? Boleh. Ya. Tapi yang duduk iftirash seperti duduk waktu tahiyat awal, duduk ketika duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftirash. Wassalisu, yang ketiga rukun sholat itu takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Fayuta'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi, maka ditentukan atas orang yang mampu bin nutqi, dengan berucap, biha, dengannya. Kembali kepada takbiratul ihram. Ayaqula, bahwa ia mengatakan saya ulang. Fayata'ayyanu, ya, maka menentukan 'alal qadiri, atas orang yang mampu, bin nutqi, dengan mengucapkan, dengan melafazkan, biha, bit takbir, takbiratul ihram. Maka menentukan atas orang yang mampu itu dengan berucap, ayaqula, ia berucap apa? Allahu akbar. Ucapan Allahu akbar. Fala yasihu ar-rahmanu akbaru. Jadi lafaz takbiratul ihram itu adalah Allahu akbar. Tidak sah kalau kita balik ar-rahman, atau Allahnya itu ar-rahman, maksudnya juga Allah. Ya, ar-rahman. Kita ganti sekarang Allah itu menjadi ar-rahman. Ar-rahmanu akbar. Sah apa enggak?
Tidak. Nah, fala yasihhu, maka tidak sah Ar-Rahmanu Akbar. Wa nahwu, dan seumpamanya Al-Quddusu Akbar, tidak sah. Harus apa? Maka ya enaknya kalau fa'il ta'ayyanu ini jadi apa? Fi'il mudhari' mabni lil majhul, ya. Dibaca fa'il ta'ayyanu, maka ditentukan alal qadiri bin nutqi, atas orang yang berdiri itu dengan berucap apa? Biha, dengan takbiratul ihram, ayaqula, ia berucap Allahu Akbar. Enggak boleh ya kita merubah takbiratul ihram itu dengan ucapan yang lain. Harus dengan Allahu Akbar. Enggak boleh kita bilang Ar-Rahmanu Akbar. Enggak boleh. Wala yasihhu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i, dan tidak sah juga fiha, padanya, pada takbiratul ihram. Apa yang tidak sah? Taqdimul khabari 'alal mubtada'i, mendahulukan khabar atas mubtada. Mendahulukan khabar atas mubtada. Kaqauli, seperti ucapannya akbaru Allahu. Allah itu kan mubtada, isim jatuh pada awal kalimat. Setiap mubtada mencari khabar. Mana khabarnya? Akbaru. Allahu akbaru. Sekarang kita dahulukan akbaru Allahu. Ya. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Dibalik. Akbaru Allahu, tidak sah. Ar-Rahmanu akbar, tidak sah sholatnya. Jadi takbiratul ihram itu sudah ditentukan lafaznya Allahu Akbar. Rubah misalnya seumpamanya apa? Allah Maha Besar, tidak bisa. Allah Tuhan Maha Besar, tidak boleh. Ya. Harus satu, Allahu Akbar. Entum? Wa man ajaza anin nutqi biha, dan siapa saja yang lemah dari mengucapkan biha dengan takbiratul ihram bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Nah, kalau dia nggak bisa sekarang, lemah, nggak mampu, ya, tarajjama, niscaya ia menerjemahkan, mentranslate bi ayyi lughatin, dengan bahasa mana saja. Bi ayyi lughatin, dengan mana saja, lughatin, bahasa, sya'a, yang ia kehendaki. Kalau itu letterleknya. Wa man ajaza 'anil nutqi, dan barang siapa yang lemah dari mengucapkannya, biha, dengan takbiratul ihram bil arabiyyati, dia tak bisa dengan bahasa Arab, tak bisa bilang Allahu Akbar, tarajjama bi ayyi lughatin sya'a, niscaya ia terjemahkan dengan bahasa mana saja, sya'a, yang ia kehendaki. Misalnya Allah, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Belit, boleh. Kalau dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, tapi semuanya, ya, insya Allah semuanya orang bisa mengucapkan Allahu Akbar. Sekedar Allahu Akbar bisa. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhara, dan tidak sebanding atau tidak bisa menggantikan anha, daripadanya, dari takbiratul ihram, ila dzikrin akhara, dari menyebut yang lain.
Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan tidak sebanding daripadanya takbiratul ihram itu ila dzikrin akhar, kepada menyebut yang lain. Tak bisa, ya. Tidak bisa menyamai, ya. Gitu ya. Jadi itu ya, Allahu akbar. Takbiratul ihram itu Allahu akbar. Termasuk rukun dari salat. Wajib qarnun niyati bitakbiri, dan wajib menyertai niat dengan takbir. Wajib menyertai niat dengan takbir. Mulai dari A sampai bar. Allahu akbar. Disitulah di dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, qasad ta'rud ta'yin. Usalli fardhu zuhri. Lapas kan, kalau lapas niat itu sunnah. Niat itu yang wajib. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Ada makmumah kalau jadi imam. Kalau jadi imam, imamah dibaca. Allahu akbar. Nah, ini paham? Lihat, santri harus paham. Lihat, jangan tidur. Allah, lihat ke depan, lihat. Diam tangannya, diam. Lihat, tegak duduknya semua. Allah, dari A sampai bar. Allah, kan sudah tadi lapasnya. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Allahu akbar. Sampai barnya itu niatnya dipasang di situ. Sajatu apa? Ayo, sajatu salat. Usolli qasad. Apa lagi? Terus fardu. Usolli fardhu zuhri. Ada qasad, ada ta'rud, ada ta'yin. Sajatu salat fardu zuhur. Ini di dalam hatinya nih. Itu terlintas itu. Allah, tapi jangan terganggu sholatnya, ya, jangan terganggu sholatnya dengan niat. Sudah terlintas saja, terlintas. Nanti kalau kalian kadang bisa menjadi penyakit. Udah terlintas saja. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Allahu akbar. Sebelum barnya itu sudah selesai. Usalli fardhu zuhri. Kalau sholat sunat, usalli istisqa. Sajaku sholat istisqa. Sudah di situ apa? Qasad ta'yin. Menentukan sholat apa itu tidak wajib. Kalau dalam sholat sunnah. Kalau sholat mutlak usalli cukup. Nah, kira-kira itu. Nah, itu nanti menjadi mustaqbilal qiblati itu sunnah, ya. Itu yang itu terlintas, ya, terlintas ketika kalian mengucapkan itu. Nah, wajibu qarnun niyati bitakbiri. Di dalam ibarat kitab ini wajib menyertai niat dengan takbir. Jangan sekedar sholat enggak paham. Harus paham. Kayaknya kita perlu fikih, ya, fikih. Paham tom? Nah, perhatikan. Wa amman Nawawiyyu fakhtara al-iktifa'ah. Nah, ini Imam Nawawi. Dan adapun Imam Nawawi memilih al-iktifa'ah, cukup
bil muqaranati dengan muqaranah al-urfiyati, dengan mengiringi dengan kebiasaan. Muqaranah urfiyah diiringi bil muqaranatil urfiyati, dengan diiringi dengan apa? Uruf, kebiasaan. Uruf itu kebiasaan. Kata Imam Nawawi, fakhtara, memilih al-iktifa cukup bil muqaranatil urfiyah bihaitsu yu'addu urfan, dengan sekira dipandang sebagai kebiasaan, sebagai uruf, annahu mustahdirun lis salati, bahwa sungguhnya dia adalah mustahdirun lis salati, sedang termasuk orang yang sedang menghadiri bagi sholat tersebut. Maksudnya adalah Imam Nawawi mengatakan cukup kalau dengan menyertai secara uruf, sekira dipandang sebagai uruf itu adalah dia hadir dalam melaksanakan sholat. Jadi lebih ringan, ya. Masih ada keringanan Imam apa? Imam Nawawi. Baik sebelum sholat, sebelum takbir atau sudah takbir, niatnya itu iktifa cukup dengan disertai dengan uruf kebiasaan, sekira dipandang sebagai kebiasaan bahwa dia hadir melaksanakan sholat. Tapi yang lebih banyak dibahas bahwa mulai dari Allah A sampai Ro Akbar itu, disitulah qasad, ta'rud, ta'in. Saya mau tanya, usolli fardhu zuhri, usolli apa namanya? Fardhu zuhri. Usolli istisqa, usolli apa namanya? Istisqa. Sudah. Itu yang wajib kalau sholat sunat. Ada dua, qasad, ta'yin. Kalau wajib, sholat wajib ada tiga, qasad, ta'rud, ta'yin. Tentu. Warabi'u, dan yang keempat rukun sholat itu qiraatul fatihati, membaca fatihah. Membaca fatihah itu adalah rukun. Qiraatul fatihati aw badaliha, atau menggantinya. Mengganti fatihah itu liman la yahfazuha, bagi orang yang tidak menghafalnya. Kembali pada fatihah dhamirnya. Ya, membaca fatihah itu rukun. Kalau tidak dia menghafalnya, ganti apa? Ya, au badaliha liman la yahfazuha, menggantinya dengan ayat yang sama banyak hurufnya. Kalau dia tidak menghafal Fatihah, fardhon kanatis sholatu au naflan, baik sholatnya itu fardu atau sunnah. Fardhon wajib, kanatis sholatu adalah sholat itu, au naflan atau sunnah. Maksudnya apa? Rukun yang keempat itu adalah membaca Fatihah atau mengganti Fatihah itu bagi orang yang tidak menghafalnya. Liman la yahfazuha fardhon kanatis sholatu au naflan. Berarti membaca Fatihah itu adalah rukun ketika kita melaksanakan sholat fardu atau sunnah. Waktu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, bacaan Fatihah itu adalah rukun. Ketika sholat wajib, baca Fatihah itu adalah rukun. Kalau nggak bisa baca Fatihah, tidak hafal Fatihah, misalnya baca yang sama jumlah hurufnya dengan Fatihah.
Fatihah. Kalau nggak bisa ayat diganti dengan ayat yang sama, maka cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak bisa juga diam ukuran bacaan Fatihah, diam baca Allah. Baru belajar sholat di mu'allaf misalnya, lama dia diam, ruku ukuran baca ruku sami Allahu liman gitu. Sujud nggak bisa belum baca karena namanya orang mu'allaf baru masuk Islam. Jadi Islam itu mudah, jangan dipaksa. Tapi kewajibannya kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kalau nggak paham agama, kewajiban kita menuntut ilmu agama, ngaji offline maupun online, ya, lewat gini, ya, nggak santri, lewat FB, bisa. Itu kewajiban, ya. Menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki dan muslim perempuan. Minal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai masuk liang. Ya, banyak baca, banyak bertanya, ya. Entom, jangan nanti kalau misalnya mu'alaf harus, kalau nggak baca Fatihah enggak. Ayo, ada pilihannya. Pilihannya apa? Baca Fatihah siapapun, ya. Nggak mesti mu'alaf. Siapapun. Karena jauh masanya, itu jauh masanya dari Islam. Artinya jauh dari orang-orang yang bisa agama. Itu urutannya, ya, urutannya kan. Baca Fatihah, kalau nggak baca, datangkan ayat yang sama dengan Fatihah. Kalau nggak bisa, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak bisa, diam ukuran seperti bacaan Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, satu ayat daripadanya, dari Fatihah, kamilatun, sempurna. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk dari Fatihah. Jadi kalau sholat boleh nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan, dan siapa saja menggugurkan dari Fatihah itu harfan, satu huruf saja. Misalnya dia tak baca bismillah, langsung dari sin, Bismillahirrahmanirrahim, padahal ada pak di situ, Bismillah kan, lalu di Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf aja. Misalnya Alhamdulillah, langsung dia bilang Alhamdulillahi rabbil alamin, hilang apa di situ? Alif lamnya hilang. Wa man asqata minal Fatihati harfan, dan barang siapa yang menggugurkan, menghilangkan dari Fatihah itu satu huruf saja, au tasdidatan, atau tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahnya apa? Ada tasdid kan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya waktu baca Fatihah pelan-pelan, biar lengkap tasdidnya, huruf-hurufnya. Iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu apa? Aktibel.
gegendang, ya. Rabbana itu na'budu, kami sembah. Dan kepadanya juga pada gendang itu kami minta tolong. Kalau iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Ada tasdid di situ. Tasdid. Tekan. Tasdid itu tekan. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka. Penting ada tasdid. Au abdala harfa minha biharfin, atau mengganti satu huruf dari Fatihah itu dengan huruf lain. Diganti misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ganti apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, diganti satu huruf. Lam tasihha qira'atuhu, tidak sah bacaannya, wala sholatuhu, wala tasihhu sholatuhu, dan tidak sah sholatnya. Bacaannya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena hurufnya diganti, tasdidnya diganti, ya, atau dia hilangkan satu huruf saja dari Fatihah tersebut. In ta'ammada, jika ia sengaja. Wa illa, dan jika ia tidak sengaja, wajaba alaihi i'adatul qiraati, wajib atasnya i'adatul qiraati, mengulang bacaan. Misalnya tadi ada yang apa? Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dia bahasa dia apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dia tidak sengaja. Oh, tadi kurang apa? Kurang tasdid. Ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Wajaba alaihi i'adatul qiraat. Ada yang hilang hurufnya, kurang tasdidnya. Apa? Apa lagi? Atau satu hurufnya kurang, atau tasdidnya kurang, atau mengganti hurufnya dengan huruf yang lain, tidak sah bacaannya dan tidak sah sholatnya. Jika ia sengaja itu. Kalau nggak sengaja, ulang lagi Fatihahnya itu, ulang, nggak apa-apa. Di mana hurufnya itu hilang, di mana tasdidnya di situ kurang, merasa kurang, di mana juga hurufnya itu apa? Tergantikan dengan huruf, supaya Fatihah itu lengkap. Gitu ya. Wajib tartibuha, dan wajib mentartibkannya. Mentartibkan apa? Fatihah bi ayyaqra ayatiha, dengan ia membaca ayat-ayat apa? Fatihah tadi ala nazmiha, atas susunannya, bil ma'rufi, dengan ma'ruf. Apa? Tidak ada Pak ya. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra ayatiha ala nazmihal ma'rufi. Wajib mentartibkan, ia membaca ayat-ayatnya sesuai susunannya yang diketahui. Nazm itu susunan. Ala nazmihal ma'ruf, atas susunannya yang diketahui. Ya, wajib ditartib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Rahmanirrahim. Setelah itu maliki yaumiddin. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu wajib. Wajib ayat mualatuha, dan wajib juga mualat berturut-turut, ya, nyambung. Bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din, bi ayyasila. Wajib mualatuha, dan wajib menyambungnya, mualat berturut-turut. Bi ayyasila, bahwa ia menyambung ba'du kalimatiha, sebagian kalimatnya, bi ba'din, dengan yang lain, dengan sebagian yang lain, sambung dia. Min ghairi faslin, dengan tanpa dipisah. Illa biqadri tanaffusi, kecuali dengan ukuran bernafas. Jangan ya, jangan dipisah. Min ghairi faslin, dengan tanpa dipisah. Illa biqadri tanaffusi, kecuali dengan ukuran bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pasal enggak? Paslon apa enggak? Di pasal apa enggak? Dipisah apa enggak itu? Iya. Jangan terlalu jauh, kecuali ukuran bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholat sendiri misalnya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim terus menghayal. Lama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam lagi. Ya, jangan begitu, ya. Di pasal dia. Fa in takhallala dzikru baina mualatiha qata'aha, maka jikalau ia menyelang-nyelangi, maka jikalau menyelang-nyelangi zikir antara berturut-turutnya itu qata'aha, niscaya ia memutuskan Fatihah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim diselang-selangi dengan zikir Subhanallah, Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillah. Nah, itu diselang-selangi, enggak boleh, ya. Kalau orang itu fa in takhallala dzikru baina mualatiha, maka jika menyelang-nyelangi zikir antara mualatiha, antara berturut-turutnya Fatihah itu qata'ah, niscaya apa? Ia memutuskan Fatihah. Berarti dia sudah memutus Fatihah karena dia selang-selangi dengan zikir. Paham? Illa ayata'allaqa dzikru, kecuali berhubungan zikir itu bimaslahatis sholati, dengan kemaslahatan sholat. Kata minil makmumi, seperti mengaminkannya makmum, seperti aminnya makmum fi asna'i fatihatihi, pada pertengahan Fatihahnya, di qiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Kecuali begitu baca Fatihah, ya, ada kebutuhan di situ untuk mengucapkan amin, dan tidak masalah. Kenapa? Fa innahu la yaqta'ul mualatu,
maka sungguhnya dia itu tidak memutuskan berturut-turutnya. Wa man jahilal Fatihata, dan barang siapa yang jahil membaca Fatihah. Nah ini ada. Ya ada yang saya sebut tadi itu. Siapa yang tidak memahami baca Fatihah wa ta'adzarat alaihi, dan uzur atasnya, ya, berhalangan atasnya, atas orang tersebut, diadami muallimin, karena ketiadaan guru. Masalah contohnya, dia nggak bisa Fatihah karena tidak ada guru. Wa man jahilal Fatihata wa ta'adzarat alaihi, dan siapa saja yang bodoh bacaan Fatihahnya, bisa, enggak? Bisa. Wa ta'adzarat alaihi, dan uzur atasnya, berhalangan atasnya, atas orang tersebut, diadami muallimin, masalah karena ketiadaan guru. Contohnya, wa hasana wairaha, dan lebih baik selainnya, selain Fatihah, minal Quran, dari bacaan Quran. Jadi tidak bisa baca Fatihah tapi ayat yang lain dia bisa. Itu maksudnya. Wa hasana wairaha minal Quran. Wa man jahilal Fatihata wa ta'adzarat alaihi la adami muallimin masalah, dan barang siapa yang jahil, tidak bisa membaca Fatihah dan berhalangan atasnya karena ketiadaan guru. Contoh, wa ahsana ghairaha, dan ia lebih baik dari Fatihah. Wa ahsana ghairaha, dan dia lebih baik selain bacaan Fatihah minal Quran, dari bacaan Al-Quran. Jadi Fatihah tidak bisa, tapi kalau bacaan yang lain selain Fatihah dia bisa. Wajib alaihi, wajib atasnya sab'a ayatin mutawaliyatin. Wajib atasnya sab'a ayatin. Didabit. Udah didabit. Nah, nanti saya tes nanti. Wajib alaihi sab'a ayatin mutawaliyatin. Wajib atasnya 7 ayat yang berturut-turut. Iwadon anil Fatihati, sebagai gantian dari Fatihah. Kalau dia enggak apa? Kalau enggak bisa Fatihah, tapi baca Alam Nasyrah bisa. Ya, baca Al-Qari'ah bisa. Bagus. Maka cari yang apa? 7 ayat yang berturut-turut dari Fatihah. Tapi ini kan sekarang ini tidak ada yang tidak bisa Fatihah. Ya. Au mutafarriqatin, atau berbeda-beda, berceceran misalnya, tidak masalah. Tidak mesti 7 ayat yang berturut-turut, ya. 7 ayat yang berturut-turut. Penting dia hurufnya sama, ya. Ayatnya sama. Fa in ajaza 'anil Qur'an, maka jikalau ia lemah membaca Al-Qur'an, ata bil dzikri, ya niscaya mendatangkan dengan apa? Zikir. Dia datangkan zikir badalan anha, sebagai gantian dari Fatihah. Anha ay al-Fatihah. Bahaitsu la yanqusu an hurufiha, dengan sekira tidak kurang dari huruf-hurufnya, huruf-huruf Fatihah itu. Fa in lam yuhsin Qur'anan, maka jikalau ia tidak bagus bacaan Qur'annya, fa in lam yuhsin, maka jikalau tidak bagus Qur'anan, bacaan Qur'annya, wala dzikron, juga zikirnya tidak bisa, tidak bagus bacaan Fatihahnya, zikirnya juga nggak bisa, subhanallah walhamdulillah itu, wala ilaha illallah wallahu akbar, waqafa qadral Fatihati, misalnya apa? Dia berdiri, waqafa, ia berdiri, qadral Fatihati, ukuran bacaan Fatihah. Kalau ayat tidak bisa,
Fatihah nggak bisa, ayat juga nggak bisa. Bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar juga nggak bisa. Maka dia berdiri apa? Ukuran Fatihah. Wa fi ba'din nusakhi wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian naskah ya, redaksi ya, wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim, dan bacaan Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripadanya, dari Fatihah. Dalam redaksi yang lain apa? Wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Mana? Qira'atul warabi'u qira'atul Fatihah. Wa qira'atul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Itu ya di sini ya redaksi awalnya ya. Wa qira'atul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Wa qira'atul Fatihati kalau di redaksi kitab yang lain, wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Dan bacaan Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim, dan sesudah bismillahirrahmanirrahim, wa hiya ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat daripada Fatihah. Nah, ini redaksi lain juga, redaksi lain menyebutkan seperti itu. Baik, itu saja ya. Kita bahas sudah sampai selesai pagi hari ini. Rukun sholat kita sudah bahas sampai 4. Pertama niat, tempatnya di hati. Ya, bedakan lafaz antara ni dan niat. Dan kemudian dalam sholat wajib itu harus ada qasad, ta'arud, ta'yin. Usolli fardhu zuhri, usollinya qasad, fardhunya ta'arud, zuhrinya ta'yin dalam hal wajib. Kalau sholat sunat yang wajib itu adalah qasad, ta'yin. Seperti sholat istisqa, usallil istisqa, itu aja yang wajib ini. Usolli qabliyata, usolli qabliyata, usolli ba'diyata. Kalau sholat mutlak usolli, itu yang wajib. Kemudian ya, pertama tadi niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu duduk. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan kata-kata yang lain. Ar-Rahmanu Akbar, kecuali tidak bisa, maka terjemahkanlah dengan bahasa yang ia apa? Yang bisa. Allah Tuhan Maha Besar. Tapi kan tidak ada yang tidak bisa bilang Allahu Akbar. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Perhatikan ya, dalam membaca Fatihah, ini adalah rukun. Perhatikan hurufnya, perhatikan tasdidnya. Jangan ada huruf yang kurang, jangan ada huruf yang hilang, yang diganti. Ya, kalau nggak bisa Fatihah, itu pilihannya. Ini supaya kalian nanti bisa menjelaskan. Kalau ada mu'allaf dan lain sebagainya, jangan dipaksa. Tidak bisa baca Fatihah, suruh baca ayat yang sama dengan Fatihah, hurufnya, ayat. Kalau nggak bisa itu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Nggak bisa itu, diam, berdiri, ukuran orang membaca Fatihah. Baca Fatihah. Kalau nggak bisa, baca ayat yang sama hurufnya. Kalau nggak bisa, berdiri, ukuran baca Al-Fatihah. Yang ketiga baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nggak bisa itu,
berdiri ukuran orang membaca Fatihah. Nah, besok yang kelima kita bahas rukuk sholat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatib lima sabaq nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa arhamna kama rabbayana saghira wa ighfir lil muslimina wal muslimat. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعافية في الصحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. Sekian hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiqin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.